kuliah Oke, kuliah di mana Mbak? di Adibuana. Oh, Adibuana. Iya. Ya. Ambil jurusan apa Mbak? Aduh, Mbaknya ini senyum-senyum manis sekali. Kenapa? Grogi kita? Iya, saya malu Bu. Gak apa-apa. Oke. Mbak semester berapa? Semester 5. Ambil jurusan? Jurusan BK. BK. Iya. Oh, hebat. Semester 5 jurusan BK di Adibuana. Mbaknya di sini ngekos atau pulang pergi? Pulang pergi Bu. Oh, berarti anak Surabaya ya? Aduh, maaf. Iya. Surabaya mana Mbak? Saya Surabaya Barat. Surabaya Barat. Aduh, kok ini tegang sekali ya Mbaknya. Gak apa-apa, relax dulu. Mbaknya lucu sekali ya. Iya, terima kasih. Oke, tadi perjalanannya dari kampus menuju ke sini. Iya. Gimana, panas gak? Aduh, panas banget Bu. Surabaya ya? Iya, Panas sekali. kayak dibakar. Dibakar. Oke, ini AC-nya kurang dingin atau kedinginan ini? Agak dinginan. Kedinginan. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sebelumnya kita melakukan perkenalan dulu nih. Saya dari tadi bertanya-tanya, ini mbaknya siapa sih? Dan pasti mbaknya juga nggak tahu siapa sih. Saya Ediska Bu. Bisa panggilannya Diska. Diska. Iya. Oke, sebelumnya izin perkenalkan dulu ya. Saya Sakila, bisa dipanggil Asa. Ini mbaknya datang jauh-jauh dari sini, pulang kuliah terus ke sini, ada perlu apa mbak? Jadi gini Bu, saya ada permasalahan yang tidak bisa saya selesaikan sendiri. Kalau semisal saya nggak bisa bantu permasalahan mbaknya gimana? Ya saya pulang ke rumah tidur. Pulang ke rumah tidur ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Permasalahannya sulit sekali ya. Iya. Oke, mbaknya di sini mau apa? Mau konseling. Mau konseling? Iya. Oke, sebelumnya udah tahu konseling itu apa? Sudah sih Bu. Sudah. Tahu dari mana nih? Kan ada mata kuliahnya, cuman ya nggak lupa. Oke, nggak apa-apa, nanti saya jabarkan ya. Di sini mbaknya mau melakukan proses konseling. Sebelumnya udah tahu konseling itu apa? Sudah, tapi lupa Bu. Oh iya, maaf ya, saya kadang pusing juga kan karena hawa Surabaya ini. Oke, maaf ya. Mbak datang ke sini atas paksaan orang lain atau gimana nih mbak? Enggak Bu. Murni saya sendiri yang mau kesini. Jadi mbaknya mau melakukan proses konseling karena ada permasalahan. Iya. Dan yang saya tahu ini mbak di sini sulit mencari solusinya. Iya. Oke, kira-kira kalau mbak bercerita ke saya, terus saya gak bisa jaga rahasia mbak gimana? Saya percaya sama Ibu karena saya juga kuliah di jurusan BK. Saya juga tahu kalau pasti seorang konselor itu akan menjaga rahasia itu sebaik mungkin. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan kembali konseling itu apa, dan nanti di sini akan saya jabarkan juga tentang proses konseling itu bagaimana. Jadi gini mbak, yang seperti yang mbak ketahui, konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor saya pada konseling mbak. Itu tuh untuk menyelesaikan permasalahannya secara profesional, tapi nanti untuk solusinya itu mbak sendiri yang menyelesaikannya. Nah di sini saya sebagai konselor hanya memberikan bantuan saja serta solusi. Apakah bisa dipahami? Jadi dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Apapun yang mbak ceritakan kepada saya akan menjaganya dengan baik. Seperti itu. Lalu tadi mbaknya bilang datang ke sini tanpa ada paksaan orang lain. Itu tuh di konseling itu namanya ada asas
Jadi dalam proses konseling ini satu sesinya tuh 40 menit ya Mbak. Jadi kalau misal nanti nggak selesai hari ini, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti untuk jadwalnya nanti akan kita rundingkan lagi sesuai sama jadwalnya Mbak. Gimana? Iya boleh. Oke. Di sini ini duduknya udah nyaman nih. Kayak tegang banget ya. Kenapa nih? Tegang kenapa nih? Enggak. Grogi saya. Grogi. Iya. Oke, tenangin dulu. Tarik nafas. Oke. Sudah merasa tenang? Ya. Duduknya udah nyaman? Nah, sudah. Bisa diceritakan permasalahan Mbak itu apa? Jauh-jauh datang dari kampus sampai ke sini. Jadi gini Bu, saya itu ikut organisasi di rumah. Ada 2, Karang Taruna sama Remaja Masjid. Nah, di 2 organisasi ini saya itu sama-sama jadi sekretaris Bu. Terus saya ini kan sekretaris kan ya bikin proposal gitu kan Bu. Nah tapi kadang saya itu juga disuruh sama senior saya. Nah saya kan anaknya tuh memang pendiam ya Bu. Maksudnya ya cenderung mojok gitu, suka sendirian gitu kan. Jadi kadang saya itu suka disuruh-suruh gitu Bu, dan saya nggak bisa nolaknya. Oke, kalau boleh tahu kakaknya ini masih kakak seniornya ya maksudnya. Kakak seniornya ini masih aktif di organisasi atau sudah jadi alumni? Masih Bu, masih aktif di situ. Itu dua-duanya tuh masih aktif gitu di 2 organisasi ini atau satu organisasi aja? Kalau yang di Karang Taruna ini dia tuh memang nggak pernah aktif. Tapi kalau yang di Remaja Masjid ini dia tuh aktif banget gitu Bu. Oke. Jadi di sini permasalahan Mbaknya apa? Saya tidak bisa bilang tidak ke kakak senior saya. Oke, baik. Jadi seperti ini ya Mbak. Di sini Mbak mengikuti kedua organisasi, di mana itu organisasinya tuh berbeda di lingkungan tempat tinggal Mbak. Nah, di sini permasalahannya Mbak adalah nggak bisa nolak permintaan kakak senior. Iya Bu. Kenapa Mbak kalau boleh tahu? Soalnya tuh gini, teman saya itu pernah banget nolak si kakak senior ini. Maksudnya waktu dia disuruh itu, dia tuh bilang enggak kak, maaf ini bukan job saya gitu kan. Nah, tapi sama si kakak ini, ya memang kakaknya tuh dia nggak merespon apa-apa. Tapi besokannya si teman saya ini tuh dikucilkan Bu. Kayak jadi yang dia mau tanya-tanya ke senior tuh malu gitu Bu. Nah saya juga takutnya gitu, apalagi posisi saya kan penting di situ, apalagi posisi saya ini sebelumnya yang nempatin dia gitu loh Bu. Oh, oke. Di sini jadi kakak seniornya udah bukan jabatannya lagi di sekretaris gitu seperti yang Mbak tempatkan Iya, di sini. jadi turunkan jabatannya. Kalau boleh tahu, ini seniornya cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Oke. Ini permasalahannya dari kapan ya? Dari bulan lalu atau baru-baru? Sebenarnya sih permasalahan udah lama Bu. Cuman memang baru-baru ini tuh agak melunjak gitu loh Bu. Oke. Jadi kamu selalu mengiyakan tugas dari kakak seniormu padahal bukan job desk kamu. Iya. Oke. Sebelumnya kamu udah pernah menolak kakak senior? Belum Bu, saya belum pernah. Jadi kamu hanya dengar cerita dari pengalaman temanmu saja. Iya. Di sini kamu belum pernah nolak, tapi kamu udah ketakutan duluan. Iya Bu. Oke. Jadi Mbak Diska, apa yang paling ditakuti ketika kamu menolak, semisal menolak kakak seniormu? Takuti apakah? Takut dijauhin, takut disini. Ya sudah itu aja. Oke, gini, kalau semisal Mbak Diska, itu kan belum dilakuin ya. Nah, semisal kalau udah Mbak lakuin penolakannya, terus
reaksinya si kakak senior ini apa ya, seperti yang teman Mbak ceritakan, apakah nanti berpengaruh ke lingkungan Mbak, ke lingkungan organisasi lain? Kalau tadi kan organisasi yang sebelumnya kan si kakak seniornya ini ya udah biasa aja lepas gitu, tapi yang jadi permasalahannya ini organisasi kamu di Irma. di Oh, remaja masjid ya. Iya. Jadi kalau itu kita singkirkan dulu ya organisasi yang satunya, jadi kita fokus ke organisasi satu lagi. Oke. Ini kan banyak di sini belum pernah menolak ajakan si kakaknya. Selalu mengiyakan karena Mbak takut. Kan itu kan apa namanya? Mbak dengar cerita dari teman Mbak sendiri. Coba Mbak nanti menolak ajakan senior, maksudnya tuh suruhan ya, suruhan senior. Kalau misalnya nanti seniornya nyuruh kamu ngerjain tugas di luar job desk kamu menolak, terus reaksi dia kayak gitu, gimana? Apakah itu berpengaruh ke lingkunganmu ataukah enggak? Kira-kira aja menurutmu? Enggak, tapi kalau di lingkungan organisasi itu iya. Oke, jadi kamu hanya takutnya pas ketika kamu bertemu dia, pas nolak, kamu akan dikucilkan di organisasimu karena kamu tidak memenuhi keinginan dia untuk apa ya, mengerjakan tugas di luar job desk-mu. Seperti itu. Oke, kakak sabar ya. Namanya juga berorganisasi, pasti ada keluh kesahnya. Karena kita di sini juga belajar. Kenapa Mbak Rizka kayak agak sedih, lesu gitu? Ya. Tenang dulu. Sudah tenang? Sudah. Boleh bercerita kembali. Di sini Mbak kan belum mencari solusinya dan takut sekali dan bingung, aku harus apa nih. Sebelumnya saya masih terpikir nih, ada satu pertanyaan yang mengganjal. Kan tadi akhir-akhir ini ya dia menyuruh kamu mengerjakan tugas di luar job desk. Kira-kira tugasnya itu sebanyak apa sih Mbak? Ya tugas itu misalnya saya disuruh buat ini, berikan ini, terus habis itu ada gitu disuruh bikin list anggaran, terus disuruh maksudnya pasang ini, bungkus ini gitu. Kira-kira kamu mampu nggak ngerjainnya? Sebenarnya sih saya mampu saja Bu, tapi kan job desk saya itu kan sudah cukup berat ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa sih apa, tapi kalau sebanyak itu kan ya saya bisa agak stres gitu ya. Iya. Oke Mbak Rizka, ya di sini Mbak Rizka itu sulit menolak bukan ajakan tapi perintah dari senior gitu, karena itu di luar job desk Mbak dan Mbak itu tidak bisa menyanggupi karena berat gitu. Tugas Mbak sebagai sekretaris itu banyak juga, dan di sini Mbak tuh belum pernah menolak karena takut sama si senior ini, tapi nggak berpengaruh ke lingkungan kan, cuma takut pas kamu ada di organisasi saja. Iya. Nanti kita akan coba latihan asertif ya. Kita akan mengenali kalimat agresif, pasif, sama kalimat asertif. Tapi mohon maaf banget nih, ternyata sudah tak terasa ya waktunya udah 40 menit. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita adakan di minggu depan, bagaimana? Iya Bu, boleh. Oke, nanti jadwalnya akan disesuaikan sama jadwalnya Mbak. Kira-kira Mbak bisa kapan? Kebetulan hari Sabtu saya ada waktu free habis les. Oke. Ini gimana nih perasaan Mbaknya? Masih
masih ada ganjel atau bingung atau gimana? Enggak sih Bu, sudah agak lega, bahagia sekali. Bahagia kenapa nih? Karena iya kan bahagia, sudah cerita, sudah dibantu juga ya kan, jadi lega gitu. Di sini boleh tidak nanti saya minta tolong kepada mbaknya, kalau semisal nanti si senior mbak ngasih berita lagi ke mbak di luar jobdesk, nanti ditulis gitu kata-kata dia seperti apa, lalu reaksi dia pas kamu menolak itu seperti apa. Iya. Boleh? Boleh Bu, boleh. Terima kasih banyak ya Mbak Desna telah menyempatkan waktunya nih di sini. Sudah merasa enakan? Sudah. Sudah. Iya, sudah. Lega. Oke, kalau begitu takut terlambat juga ya, mari kita akhiri pertemuan ini. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya di hari Sabtu. Ya, terima kasih Mbak Desna.